keadaan sehat-sehat, diberkati dan berbahagia. Nah, Oma dan Opa, sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, Oma dan Opa, kita mau olahraga dulu ya Oma dan Opa. Ayo Oma dan Opa, jangan ada yang duduk. No, itu masih duduk. Yang sono juga masih duduk. Ayo Oma dan Opa, bangkit berdiri ya Oma. Ayo bangkit. Kita mau tuh dua ya Oma dan Opa ya. Kita akan memulai senam kita. Ayo kita mulai. Depan, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, bermain piano. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki kiri ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki kiri ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, Angkat lutut. 8, kiri, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tumit ke depan. 8, kiri, kanan, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tumit ke samping. 8, kiri, kanan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, Kaki 7, ke belakang. kiri, kanan, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tangan di 8, depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tepuk tangan. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tumit diangkat. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Shalom Mama dan Opa, apa kabarnya? Pasti luar biasa, semangat yang luar biasa di tahun baru ini, di tahun 2021. Oma Opa, kita akan terus bernyanyi bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sampai Tuhan Yesus datang, kita mau terus memuji, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berikan sorak-sorai yang dahsyat.
dahsyat buat hidup kami. Thank you Lord Jesus, Kau segalanya bagi kami. Mari bersama kita menyanyi. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan nyanyilah di depan Allah yang menang. Rayakan dan nyanyilah di depan Allah yang menang. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah yang menang. Rayakan dan tarilah di depan Allah yang menang. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah yang menang. Rayakan dan tarilah di depan Allah yang menang. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku
Ku kan menari seperti Daud menari. Tepuk tangan yang dahsyat. Oma merasa diberkati oleh tarian pujian, amin. Siap menari lagi buat Tuhan, siap bernyanyi lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap bernyanyi bersorak-sorai bagimu, karena Engkau Allah yang luar biasa. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Ini nyanyian kami Tuhan, ini pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh bernyanyi ya besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu, yes Lord. Tuhan, mulia namamu. Engkau Allah yang mulia, yes Lord. Thank you Lord. Ini kami bernyanyi, Oma dan Opa yang terus bernyanyi memuji Tuhan. Kami muliakan namamu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Mulia namamu Tuhan, namamu besar. Terima kasih yes Lord dan layak dipuji. Biar musik memuji Tuhan. Mari Oma Opa berdoa, berdoa, berdoa. Apa kata karala papa. Mari mulai berbahasa roh. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada di tahun 2021 Tuhan. Layakkan setiap Oma dan Opa, layakkan setiap kami, layakkan bangsa ini Tuhan. Jauhkan kami dari segala COVID pandemi Tuhan, COVID-19 Tuhan. Selamatkan Oma dan Opa, Jesus. Terus menyembah, terus menyembah, terus menyembah. Yes Lord. Bangkitkan roh, bangkitkan roh. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Jesus. Kami mau terus bernyanyi, bermazmur bagimu Tuhan. Kami minta hadirat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami ya Lord. Bangkitkan roh kami, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Kami bernyanyi bagimu, pujian bagimu. Urapanmu ya Lord. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu
yes Lord, yes Lord. Tuhan, mulia namamu. Mulia namamu Tuhan. Tuhan, namamu besar Namamu dan ajaib. layak Namamu yang layak dipuji. Kumuliakan Tuhan. Kumuliakan namamu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jamah setiap Oma dan Opa. Jamah setiap kami, yes Lord. Jamah Indonesia, Jakarta, dari Sabang sampai Merauke. Namamu besar dan layak dipuji. Mari kita mulai berdoa, 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 berdoa. Bangkitkan roh Oma dan Opa, bangkitkan roh setiap kami, bangsa ini Tuhan, mengalami pemulihan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Saat terindah kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Berdoa, 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 berdoa. Yes, yes Lord. You are amazing God. Nyanyi puja bagimu Tuhan. Tuhan, Ini pujian kami yes Lord. pujian bagimu. Pujian kami yes Lord. Tuhan, Hanya namamu yang ada di bumi ini yes Lord. namamu besar Dan ajaib, dan layak layak dipuji. dipuji. Nyanyi pujian Bagimu bagimu. yes Lord, yes Lord. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab Kau besar, Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. berikan sorak-sorak dahsyat. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Katakan Yesus. Yesus. Berikan sorak-sorai yang luar biasa. Haleluya. Sungguh perbuatan-Mu luar biasa atas setiap kami ya Tuhan. Kami dikuatkan, kami dipulihkan. Ini saatnya kami mau duduk diam dengan tenang ya Tuhan. Mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang lebih lagi menguatkan setiap iman percaya kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Untuk kami menjalani hari-hari ke depan ya Tuhan. Biar Tuhan terus
campur tangan atas kehidupan kami, atas apa yang kami pikirkan, atas apa yang kami lakukan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama kita nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian kami, nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagimu. Oh, Yesus, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian kami dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan. Yes, Lord. Ini suara kami, ini penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Yes, Lord. Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar Opa Oma? Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat, dan yang terpenting adalah semua kita dituntun, disertai, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama sekalipun melalui online. Tapi saya terlalu yakin Tuhan Yesus tetap hadir dalam ibadah kita. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya diberikan oleh pengurus sebuah tema, integritas membawa orang kepada Tuhan. Saya coba renung-renungkan. Apa benar Tuhan? Integritas membawa orang kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Opa, Oma, memasuki tahun 2021, Bapak rohani kita mendapat visi dari Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Mari bersama-sama dengan iman kita ucapkan dengan suara yang keras. Di rumah-rumah maupun di mana Bapak, Ibu, Opa, Oma ada, mari kita ucapkan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Sekali lagi, tahun 2021 adalah tahun integritas. Haleluya. Apa itu integritas? Bapak rohani kita mengatakan dengan sangat sederhana, integritas adalah hati, pikiran, perkataan, atau mulut yang kita ucapkan hal-hal yang ada dalam hati dan pikiran kita dengan perbuatan kita. Itu selaras. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, terus supaya lebih lagi kita mengerti tentang integritas, di dalam perjanjian lama, istilah Ibrani yang diterjemahkan sebagai integritas adalah suatu kondisi tanpa celah, utuh, sempurna, tulus, ikhlas, dan jujur. Kemudian dalam bahasa perjanjian baru atau bahasa Yunaninya, integritas berarti kejujuran dan menganut pola perbuatan baik. Mari kita renungkan dan kita coba bayangkan, kalau seandainya anak-anak Tuhan yang hidupnya diisi oleh kebenaran firman Tuhan dan menjadi orang-orang yang punya integritas yang luar biasa. Sekali lagi, kondisi tanpa celah, utuh, sempurna, tulus, ikhlas, dan jujur. Saya yakin banyak orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di luar sana, mereka akan mengikuti anak-anak Tuhan yang punya integritas yang luar biasa. Di dalam Mazmur 24, Alkitab berbicara tentang orang yang naik ke gunung Tuhan. Orang yang punya kerinduan untuk ada di dalam rumah Tuhan. Dikatakan seperti ini. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Bagaimana keadaan orang ini? Firman Tuhan berkata begini, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan orang yang punya integritas Tuhan, integritas yang luar biasa, adalah mereka yang punya kerinduan kepada Tuhan yang luar biasa. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang mencari wajah Tuhan, yang selalu mau dekat dengan Tuhan.
Dan saya percaya kalau anak-anak Tuhan punya karakter dan punya kehidupan seperti ini, bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, artinya jujur, saya terlalu yakin banyak orang yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Berbicara mengenai integritas, Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada dua tokoh dalam Alkitab yang juga usianya sekitar 80, ya. Tokoh ini membuat saya harus belajar bahwa saya sekalipun masih muda, saya harus ikut dan saya harus mencontoh tokoh ini. Mari kita buka di dalam Lukas 2 ayat 25 sampai dengan ayat 40, ya. Memang Alkitab di sini ya mulainya Lukas 2 ayat 21, tapi saya mau baca saja dari Lukas 2 ayat 25. Dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita simak baik-baik. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Ini kata kuncinya, Roh Kudus ada di atasnya. Ya, siapa namanya? Simeon. Seorang yang benar dan saleh, menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Simeon ada dalam kehidupan orang Israel yang menantikan Tuhan, yang merindukan suara Tuhan. Karena selama 300 tahun Tuhan sudah tidak lagi berbicara. Dia merindukan satu penghiburan Tuhan untuk orang Israel. Pada waktu itu orang Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi dia merindukan satu kelepasan orang Israel. Bukan saja dari penjajah, tapi kelepasan dari dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dikatakan dia benar dan dia saleh. Benar di hadapan Tuhan, saleh artinya dia disukai. Dia bisa membawa dirinya untuk bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Tapi yang utamanya adalah Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, ayat 26-nya. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya, menggendongnya sambil memuji Allah. Selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya. Saya coba pelajari tentang Simeon ini. Ternyata Simeon adalah seorang rabi, seorang yang punya integritas yang luar biasa di dalam hubungan dengan Tuhan dan juga di dalam hubungan dengan Allah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Simeon adalah seorang rabi yang menantikan tentang Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, ya, untuk membebaskan orang Israel, bukan dari penjajahan Roma secara fisik, tapi Simeon lebih mengarah kepada menantikan Mesias untuk membebaskan orang Israel dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya bayangkan Simeon ini dari muda, dia terus mengejar Tuhan, mencari wajah Tuhan, menanti-nantikan penghiburan itu. Dan kemudian Tuhan menjawab kerinduan Simeon. Kalau Bapak Ibu lihat di Lukas 2 ayat 21, ya, judulnya tuh Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon dan Hana.
Dikatakan di ayat 21-nya, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Alkitab mengatakan waktu Yesus umur 8 hari, orang tuanya membawa Yesus ke bait Allah. Dan kemudian ternyata mereka bertemu dengan Simeon. Waktu Simeon melihat dan bertemu dengan anak ini, ada satu sukacita. Sekali lagi tadi saya katakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun dia. Sehingga dia tahu inilah anak yang dijanjikan oleh para nabi, yang dinubuati oleh para nabi, yang dijanjikan oleh Allah. Menjadi penghiburan buat orang Israel. Saya bersyukur saudara yang kasih Tuhan. Simeon tidak jemu-jemu. Tidak pernah putus asa untuk menantikan Mesias itu. Dan ternyata Tuhan menjawab kerinduan Simeon. Alkitab berkata begini, sebelum ia mati, ia akan bertemu dengan anak itu. Puji Tuhan, opa oma, bapak ibu yang dikasih Tuhan. Saya bayangkan, saya terlalu yakin seorang Simeon yang punya integritas, dia adalah orang yang saleh, orang yang benar. Saya terlalu yakin dari kesalehan, dari perbuatan yang baik membuat orang terpanah, membuat orang bersuka cita. Dan saya pelajari banyak pengikutnya, saudara. Banyak pengikutnya Bapak Ibu. Tidak kurang dan tidak hanya sedikit, banyak. Dia adalah seorang rabai. Dan setelah saya pelajari ternyata Simeon adalah ayah dari Gamaliel. Ayah dari Rabi Gamaliel yang adalah guru dari Rasul Paulus. Banyak orang yang mengikuti Simeon karena dia punya karakter yang luar biasa. Dia punya integritas yang luar biasa. Sehingga orang banyak percaya dengan dia. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau opa oma dan semua kita punya karakter yang luar biasa dan punya integritas yang sangat luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, Simeon berjumpa dengan Tuhan Yesus dan itu membuat dia bersuka cita. Sampai dia berkata seperti ini, saudara yang bapak ibu yang dikasih Tuhan, opa oma yang dikasih Tuhan. Dia katakan kepada setiap orang yang ada di situ, Tuhan, kalau memang sudah waktunya, biar aku kembali kepada Tuhan. Ya, saya percaya ini satu kerinduan yang sudah dinanti-nantikan oleh Simeon. Dia sudah berjumpa, matanya sudah melihat Mesias, melihat anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan dia berkata seperti ini, sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Lukas 2:29-32. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dia katakan, ya Tuhan, saatnya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi, karena mataku sudah melihat janji itu. Seorang yang punya integritas, seorang yang punya kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dia tahu persis bahwa ada satu berkat kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan buat dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saya berdoa, opa oma dan semua kita punya integritas yang sama dengan Simeon. Saya memperkirakan Simeon usianya sekitar 80 lebih, ya, mungkin 85-90 tahun. Saya nggak tahu opa oma ada yang usia seperti Simeon. Opa oma yang sedang dengar firman Tuhan, apakah ada yang usia 80, 90 tahun? Saya mau bilang buat opa oma, berbahagialah. Karena opa oma hidup di dalam Tuhan Yesus. Dan pada waktunya opa oma akan melihat
janji Tuhan digenapi. Opa Oma akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Tapi dengan satu syarat, kita harus hidup benar, hidup saleh, punya integritas yang luar biasa, supaya kita pada waktunya kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang berikut adalah tokoh yang digambarkan oleh Lukas adalah seorang wanita. Di situ dikatakan begini, Lukas 2 ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana. Ya, tadi judulnya dari Lukas 2 ayat 21 itu, ya, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Ya, 30 dijelaskan, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Penuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Ya, Opa Oma lihat baik-baik. Hana, usianya sudah lanjut. Ya, dan kemudian dia sudah ditinggalkan oleh suaminya. Dia hidup menjadi seorang janda. Tapi dia hidup dengan kekudusan, dengan kesungguhan. Sebagai seorang nabi, nabiah. Dia rupanya juga menantikan tentang janji Allah, Mesias. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Hana punya kesukaan yang luar biasa. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang dan malam beribadah, berpuasa dan berdoa. Ini orang yang punya integritas yang luar biasa. Kenapa? Karena dia diam di rumah Tuhan. Dia tinggal di gunung kudusnya Tuhan. Sehingga karakter hidupnya semakin menjadi serupa dengan Tuhannya. Saya percaya Opa Oma, Tuhan juga mau Opa Oma dan semua kita, Bapak Ibu, untuk terus hidup di dalam Tuhan. Sehingga kita terus masuk dalam proses hidup kita. Sampai kita dibentuk, dirubah menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi dengan Hana? Waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ayat 38 berkata begini Opa Oma, Bapak Ibu. Dan ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Selanjutnya Bapak Ibu sampai dengan 40 Bapak Ibu baca di rumah. Jadi sekali lagi, Hana, seorang wanita yang menjanda, yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Tapi dia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Dia hidup terus mencari Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan ibadah. Dia tidak pernah meninggalkan doa. Dan dia tidak pernah meninggalkan puasa. Saya melihat pribadi ini seperti apa yang digambarkan oleh Mazmur 24. Siapakah yang akan naik ke gunung kudus Tuhan? Yang diam dalam rumah Tuhan? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Ini gambaran Hana seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 24 tadi. Yang kita sudah baca dan kita bersama-sama renungkan. Saya percaya kalau Simeon dan Hana bisa dan Tuhan terus tuntun pimpin hidup mereka sampai dalam masa tua mereka, saya terlalu yakin Opa Oma dan semua kita juga Tuhan mau menuntun, memimpin hidup kita sampai pada usia kita yang semakin lanjut. Kalau anugerah Tuhan diberikan kepada kita, kita akan punya usia yang luar biasa. Dan kita diberikan kesempatan untuk hidup. Dan kemudian hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saya yakin, sekali lagi, saya mau katakan tentang integritas Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini adalah satu proses sebagai anak-anak Tuhan dalam perjalanan kekristenan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Kita hidup untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Kita hidup tanpa celah, utuh, sempurna, tulus, ikhlas, dan jujur. Saya terlalu yakin kalau kita punya kehidupan yang memiliki integritas yang luar biasa, saya terlalu yakin Bapak, Ibu, Opa, Oma akan membawa jiwa-jiwa, akan menarik jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Karena Opa, Oma adalah orang-orang yang benar dalam firman Tuhan, yang saleh, jujur, dan punya karakter yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Ini tahun penuaian yang terakhir, tahun penuaian yang besar. Kita punya tugas untuk membawa amanat agung, untuk memberitakan amanat agung. Dan juga Pentakosta ketiga. Tuhan sedang curahkan Roh Kudus buat Opa, Oma, dan kita semua. Saya terlalu yakin ketika kita punya kerinduan untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang punya integritas yang luar biasa. Haleluya. Bagaimana supaya kita punya integritas yang sesuai dengan firman Tuhan? Supaya orang melihat kita, mereka disukakan, mereka melihat karakter yang menyenangkan hati Tuhan. Jujur, bersih, tanpa celah, tutur kata kita, tutur kata yang baik, tutur kata yang membuat orang tertarik dengan Kristus. Saya terlalu yakin orang akan datang kepada Yesus melalui Opa, Oma, dan semua kita. Bagaimana supaya kita punya integritas yang tinggi? Saya terlalu yakin cuma satu, Bapak Ibu. Kita punya kerinduan untuk terus hidup di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita hidup dalam Tuhan Yesus? Banyak merenungkan firman Tuhan. Banyak berdoa. Banyak memuji Tuhan. Itu yang akan membawa kita punya kerinduan dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Saya yakin Opa, Oma dalam usia yang sekarang ini, saya mau katakan, sudah, gak usah repot-repot. Gak usah cari yang lain-lain. Cari Tuhan Yesus. Kejar Tuhan Yesus. Hidup di dalam Tuhan Yesus. Biar ketika Opa, Oma dan semua kita menghadap Tuhan, Tuhan lihat kita adalah orang-orang yang punya integritas yang luar biasa. Karena kita punya kerinduan untuk hidup di dalam Tuhan. Mengejar Tuhan. Dan rasanya ada sesuatu yang kurang kalau kita nggak hidup dalam Tuhan Yesus. Kita nggak beribadah, kita nggak berdoa, kita nggak memuji Tuhan, kita nggak baca firman Tuhan. Rasanya ada sesuatu yang kurang. Orang yang punya kerinduan akan Tuhan, pasti saya terlalu yakin. Punya kerinduan untuk baca firman Tuhan, punya kerinduan untuk berdoa, memuji, menyembah, dan terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Opa, Oma yang dikasih Tuhan, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, integritas akan membawa orang kepada Tuhan. Karena ketika kita punya integritas yang luar biasa, bersih tangannya, tidak ada celah, jujur, hidup benar, saleh, pikiran, perkataan, hati, mulut, dan sikap selaras, maka saya terlalu yakin akan banyak orang yang datang kepada Kristus karena kita punya integritas yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana supaya punya integritas yang tinggi, yang kuat, yang terus bisa membuat orang datang kepada Tuhan Yesus? Hidup di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana caranya untuk hidup dalam Tuhan Yesus? Baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan dalam hidupmu. Biar hidupmu dituntun oleh firman Tuhan. Kemudian berdoa. Memuji, menyembah Tuhan. Dan terus menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya dan saya berdoa, Opa, Oma, dan semua kita adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi, yang luar biasa. Integritas yang sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan.
Saya percaya firman Tuhan ini akan membawa kita menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan ini aku, biar terus bentuk aku menjadi orang-orang yang punya integritas, yang akan membawa orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang berdosa kepada Tuhan melalui hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Engkau baik, sungguh luar biasa baik. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Bagaimana integritas akan membawa orang kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami punya integritas yang luar biasa. Hidup benar, hidup saleh, hidup tanpa celah, hidup jujur, hidup bersih. Dan apa yang kami pikirkan, yang ada dalam hati kami, yang kami perkatakan melalui mulut bibir lidah kami, dan apa yang kami lakukan, semuanya selaras. Kami percaya itu akan menyenangkan hati Tuhan. Aku memberkati opa oma dan semua kita, dan saudara-saudara yang ada, yang hari ini beribadah. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anakmu. Waktu mereka masuk dalam proses kehidupan mereka, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati opa oma. Haleluya. Amin. Shalom Oma dan Opa, kita merasa diberkati oleh pujian penyembahan bahkan firman Tuhan yang luar biasa menjadi rema buat Oma dan Opa. Oma dan Opa, nanti sebentar kita akan melihat tayangan 3 menit. Jangan lupa ibadahnya kembali lagi minggu depan, Oma Opa. Kalau setiap nonton diajak semuanya, tetangga sebelah kiri dan kanan, belakang dan depan. Kita percaya ibadah UMAS tidak akan kembali dengan sia-sia. Selamat berjumpa Oma dan Opa. Salam sejahtera selalu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Oma dan Opa, apa kabarnya hari ini? Saya percaya Oma dan Opa dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, diberkati dan berbahagia. Nah Oma dan Opa, sebentar lagi kita akan merayakan Imlek loh. Ingat tanggalnya tanggal berapa? Betul, tanggal 12 ya. Oma dan Opa, nanti tanggal 15 Februari kita ya UMAS GBI Tampak Siring akan merayakan ibadah online UMAS ya yang bertemakan hormati orang tua dan jangan sakiti anakmu. Semuanya bertemakan Imlek ya Oma dan Opa ya, dan akan disampaikan firman Tuhan oleh Pendeta Antoni Yusuf. Nah Oma dan Opa, jangan lupa pukul 10 pagi ya Oma dan Opa. Nah tapi akan jauh lebih seru karena ibadah ini ada dramanya loh ya. Kemudian juga ada lomba foto. Ya, jadi tanggal 15 itu lomba fotonya akan diumumkan pemenangnya dan tentu saja pemenangnya akan mendapat hadiah. Nah, Oma dan Opa, tapi sebelumnya kita akan lihat nih Oma dan Opa, apa yang menjadi kriteria dari lomba foto ini ya Oma dan Opa. Nah, kita lihat ya Oma dan Opa, kriterianya apa nih? Nah, ya, lomba foto selfie. Kriteria penilaiannya adalah Oma dan Opa memakai baju Cheongsam ya atau China look ya Oma dan Opa. Nah, Oma dan Opa bila Oma dan Opa nggak punya, boleh pinjam tentu saja ya, tapi jangan lupa untuk mencuci dan mengembalikannya loh. Kemudian Oma dan Opa bila Oma dan Opa memakai aksesoris berupa topi atau hiasan ya dan lain-lain akan mendapat penilaian lebih bagus lagi. Kemudian fotonya harus memegang atau harus bersama dengan ornamen Imlek ya. Ornamen Imlek itu apa? Boleh berupa lampion, boleh berupa apapun hiasan-hiasan Imlek ya. Oma dan Opa, kemudian warnanya juga harus serasi, baju, topi, atau bunga harus serasi ya Oma dan Opa ya. Nah fotonya juga harus seluruh badan. Jadi jangan cuma kepala aja ya Oma dan Opa. Jangan setengah badan loh, tapi seluruh badan. Kemudian cara memotretnya
harus mendatar, jangan vertikal. Nih, kita lihat nih Oma dan Opa contohnya nih. Nah, ini fotonya adalah mendatar ya Oma dan Opa, bukan vertikal. Kalau vertikal tuh seperti ini. Nah, tapi ini kalau vertikal seperti ini, tapi ini fotonya mendatar ya Oma dan Opa. Kemudian jangan lupa memberikan nama, alamat serta nomor WA Oma dan Opa supaya tidak tertukar ya Oma dan Opa ya. Nah, kita lihat di sini. Foto ini dikirim ke WA Ibu Yuli. Nomornya 081293381988 ya, Oma. Kemudian dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Februari tahun 2021, Oma dan Opa. Jadi bila dikumpulkan lebih dari tanggal 12, maka foto itu dianggap gugur ya Oma dan Opa. Tentu saja ya Oma dan Opa pemenangnya akan ada 3 pemenang dan akan mendapatkan hadiah Oma dan Opa. Oleh karena itu Oma dan Opa jangan lewatkan kesempatan ini, lomba foto selfie ya Oma dan Opa ya. Lihat nih Oma dan Opa ya, ini fotonya bagus banget ya, ornamen Imlek ya, memegang kipas, memakai bunga ya, fotonya seluruh badan memakai baju Cheongsam, ada alamatnya. Oke Oma dan Opa, jelas ya Oma dan Opa? Sampai ketemu ya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, puji syukur hanya puji syukur, oh, puji syukur hanya puji syukur, puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat segala kesempatan yang telah Kau berikan ya Tuhan. Kami mengucap syukur kami ada di Indonesia, tanah tercinta kami ya Tuhan. Kami mau tumpang tangan di Indonesia ya Tuhan. Biar pemulihan terjadi di bangsa ini, kesembuhan dan kebangunan ekonomi terus meningkat ya Tuhan di atas Indonesia. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa ini ya Tuhan, dan jajaran-jajarannya hingga yang terendah sekalipun ya Tuhan. Biarlah ada hati untuk melayani dan mengabdi untuk negara ini ya Tuhan, dengan sikap yang jujur dan tekun ya Tuhan, untuk mengayomi kami sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia ya Tuhan. Segala bencana, segala huru-hara kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kedamaian, sejahteraan terjadi di Indonesia ya Tuhan, di bangsa kami yang tercinta. Kami berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin yang paling tinggi ya Tuhan, Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Nikon ya Tuhan Raharjo, beserta keempat wakilnya, dan Gembala Sidang di GBI Rayon 1D juga ya Tuhan, Bapak Pendeta Kiki Haryadi beserta wakil-wakilnya, dan pemimpin di UMAS ini ya Tuhan, Ibu Hana dan segenap jajaran keanggotaannya ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap mereka, buat hati mereka ya Tuhan. Biarlah hati yang melayani terus ada atas mereka. Berkat rohani, berkat jasmani terus tercurah atas mereka ya Tuhan. Tuhan Allah yang selalu berada di samping mereka, menjagai mereka ya Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap kami, Oma dan Opa, buat kesehatan kami, buat rumah tangga kami, buat keadaan ekonomi kami sekalipun ya Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena Tuhan yang menjagai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, akhirnya kita boleh mengakhiri ibadah kita. Saya berdoa Tuhan terus menyertai Opa Oma, Bapak Ibu di tahun 2021 ini. Dari awal bulan ini sampai dengan di akhir tahun dan bahkan selama-lamanya. Mari siapkan hati, kita arahkan iman kita kepada Tuhan Yesus untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan Opa Oma, Bapak Ibu. Terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah, rahmat, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai, menuntun, memimpin, memberkati opa oma, bapak ibu saudara semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Amin.